Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang ini menjelang sore. Insya Allah lanjutan hadisnya yaitu hadis nomor 279. Bunyinya dari Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtub wa dzakara an-naqata walladhi aqaraha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhim ba'atha ashqaha إذ انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهته ثم ذكر النساء فوعد فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. Bahwasanya beliau mendengar, adalah Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkhutbah dan beliau menyebutkan tentang unta. Maksudnya dalam Quran adalah mukjizat Nabi Saleh alaihissalam serta orang yang menyembelihnya. Beliau bersabda, ketika bangkit dengan cepat orang yang paling celaka di antara mereka. Surah Asy-Syams ayat 12. Bangkitlah dengan cepat orang yang kuat, jahat dan merusak serta tangguh di kabilahnya menuju unta itu. Kemudian beliau menyebut kaum wanita dan memberi wasiat atau nasihat tentang perkara wanita. Beliau bersabda, salah seorang dari kalian sengaja memukul istrinya seperti memukul budak. Ada footnote nomor 280 di bawah bagi yang pegang bukunya di halaman 262. Ini adalah sebuah atau satu perumpamaan yang beliau buat yang menunjukkan bahwa pukulan tersebut melukai dan menyakitkan. Salah seorang dari kalian sengaja memukul istrinya seperti memukul budak. Lalu bisa saja pada malam hari dia menidurinya. Ada footnote nomor 281 di halaman 263. Dalam riwayat Bukhari disebutkan yujami'uha atau yujami'ha. Dia menyetubuhinya. Dan hadits ini terkandung bolehnya mendidik budak dengan pukulan yang keras. Dan isyarat bolehnya memukul istri lebih ringan dari itu. Lanjutan hadits lagi. Kemudian beliau menasihati mereka karena perkara tertawa dari bunyi angin atau kentut. Beliau bersabda, mengapa salah seorang dari kalian menertawakan sesuatu yang dia sendiri melakukannya. Hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini teman-teman sekalian berisikan banyak sekali faedah dan mutiara yang bisa kita ambil, ya, manfaat. Walaupun saksi bahasanya dari tengah-tengah hadits ya tentang wanita. Kita coba bedah. Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia, menceritakan bagaimana Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar dengan apa yang akan kita bahas nanti. Ini pelajaran tersendiri teman-teman sekalian. Banyak di antara da'i ya, tidak memahami bahwasanya di atas mimbar itu saatnya untuk menasihatin dan meluruskan kesalahan umat. Atau memberikan kepada mereka bekal dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang misalnya. Jadi bukan hanya sekedar datang, naik di atas mimbar, khutbah, orang dengar, orang ngerti atau tidak penting bagi dia. Suaranya kecil, bahasannya menjenuhkan, ya, terlalu panjang bertele-tele, atau tidak jelas arahnya, atau mendatangkan kisah-kisah bohong. Nah ini semua teman-teman sekalian harusnya diperhatikan. Ya. Dan bagaimana baginda Nabi SAW naik di atas mimbar dan digambarkan dalam beberapa riwayat. Kalau beliau naik di atas mimbar, maka mata beliau memerah. Dan beliau seperti sedang mengingatkan pasukan untuk menyerang musuh. Itu dengan semangat yang luar biasa. Dengan suara yang lantang, jahur. Ya. Bahasa Arabnya jahur, lantang suaranya, keras. Didengarkan oleh orang-orang sehingga orang tidak tidur. Ya. Orang juga diberikan materi yang tepat, yang dibutuhkan pada saat itu. Minimal menjadi bekal untuk sampai Jumat yang akan datang. Jadi bukan hanya sembarangan orang bicara saja. Dan juga bukan sebuah aib untuk membahas sesuatu yang mungkin dianggap sepele oleh orang di khutbah. Ada juga sebagian da'i terlalu idealis. Mereka harus berpikir kalau menyampaikan di khutbah itu harus materi yang padat, yang panjang, yang segala macam. Enggak. Terlalu idealis. Kalau kita nggak usah begitu. Cukup ya, kita menyampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Walaupun Anda sedang menyentuh sebuah poin saja, tapi poin itu mengena dan bisa memperbaiki jauh lebih baik daripada 100 poin atau 10 poin yang tidak terarah.
Maka ini pelajaran pertama bagaimana Abdullah bin Zam'ah menyampaikan tentang khutbah Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW berkhutbah. Pelajaran kedua, wa dzakara an-naqata walladhi aqaraha. Di antara kata Abdullah yang disampaikan Nabi SAW dalam khutbahnya adalah menggambarkan tentang kasus pembunuh untahnya Nabi Saleh. Jadi mukjizat Nabi Saleh alaihissalam adalah untah. Dan itu sebab permintaan mereka. Jadi Nabi Saleh alaihissalam itu sekarang ada terkenal ya lokasi di sekitar 4 jam dari kota Madinah namanya Madain Saleh. Ya, kotanya Nabi Saleh itu. Saya pernah menginjakkan kaki lewat di situ ya. Dan ada gunung yang cukup unik di situ. Itu yang diyakini oleh sebagian ahli sejarah. Kalau dari situlah unta Nabi Saleh keluar. Waktu Nabi Saleh sedang berdakwah di kaumnya. Tiba-tiba saja pemimpin-pemimpin kaumnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap risalah Nabi Saleh alaihissalam, mereka mengatakan, "Hai Saleh, apa kau mau kami beriman pada risalahmu?" Kata Nabi Saleh alaihissalam, "Tentu saja," di depan kaumnya gitu. Maka kemudian mereka pun mengatakan, "Apa kau lihat gunung ini? Ada bukit gunung yang sangat besar." Gunung itu agak unik sedikit ya. Saya pernah lihat sendiri gunungnya sangat tinggi besar dan di satu sisinya itu gelembung yang atau agak menggelembung gitu ya. Di sisi yang lain itu rata sekali. Jadi seperti habis dipotong ya gunung itu gitu. Dari atas sampai ke bawah ya seperti itu. Saya disampaikan waktu itu oleh orang inilah bukitnya yang diyakini oleh ahli sejarah seperti itu. Kami lagi sedang berkunjung ke sana. Yang jelas teman-teman sekalian, mereka tunjuk gunung itu sambil mengatakan, kalau begitu hai Saleh, keluarkan dari gunung ini unta betina. Jadi sesuatu tidak masuk akal gitu. Ya. Mereka sebetulnya bukan niatnya mau beriman, tapi mereka ingin menjatuhkan Nabi Saleh alaihissalam di depan orang-orang yang sedang didakwahinya. Lalu mereka bilang, tidak cukup hai Saleh. Kalaupun kau berhasil mengeluarkan unta dari gunung ini, maka yang kedua adalah unta itu harus bisa memberikan susu satu negeri kami. Jadi kami nggak usah repot-repot lagi pelihara unta lah istilahnya gitu. Kami untuk memerah susunya, untuk makan ya tapi memerah susunya. Karena saya atau kami mau minum dari susunya unta itu dan semua penduduk harus bisa dapat. Mereka kaget teman-teman sekalian waktu itu Nabi Saleh alaihissalam mengatakan, kalau seandainya saya minta kepada Allah dan Allah kabulkan apa yang kalian inginkan, betul-betul dari gunung ini keluar unta betina, susunya banyak, bisa memberikan susunya kepada satu negeri ini, apa kalian akan beriman? Apa jawaban mereka? Tentu saja. Kalau kau bisa mengeluarkan, karena tidak masuk akal kan unta hidup bisa keluar dari batu, tak mungkin gitu. Apalagi bisa memberikan susu satu negeri. Maka mereka mengatakan, tentu saja kami akan beriman. Maka Nabi Saleh alaihissalam di depan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah keluarkan benar unta betina dari gunung tersebut. Dalam surah Asy-Syams itu digambarkan di situ ya. Jadi naqah ini unta betina. Nah, dalam ayat lain dinisbatkan unta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, naqatullah ya. Untanya Allah gitu. Yang jelas keluarlah unta tersebut dan mereka kaget semuanya. Dan unta ini yang luar biasa, itu setiap hari keliling ke rumah-rumah masyarakat penduduk Madain. Dan itu jumlahnya banyak sekali mereka, ribuan orang. Itu keliling, karena ini satu negeri besar ya, terdiri dari beberapa suku. Itu keliling, orang-orang masyarakat cuma meletakkan wadah bejana mereka di depan rumah. Unta itu datang dan terperas sendiri susunya. Penuh pindah lagi. Satu negeri dikasih. Atau satu negeri itu dapat susu. Syaratnya cuma satu. Kata Nabi Saleh alaihissalam, jangan kalian sentuh dan menyakiti unta ini. Serta ada sumur di situ di Madain. Unta ini kalau lagi minum satu hari jangan diganggu. Hari kedua baru kalian ambil air gitu. Seperti itulah. Tapi ternyata dengan kejadian tersebut makin banyak orang yang beriman. Orang-orang kafir yang tadinya memang bukan niatnya mau beriman, bukan minta mukjizat, bukan minta bukti, tapi hanya ingin menjatuhkan Nabi Saleh alaihissalam, mereka pun akhirnya membunuh unta itu. Dan Nabi SAW menggambarkan bagaimana proses itu dan bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran.
dikatakan idzim ba'atha ashqaha. Ya. Allah mengatakan, dan ketika bangkit dengan cepat orang yang paling celaka di antara mereka. Waktu mereka sepakat kita harus bunuh unta ini. Ya. Siapa di antara kalian yang mau lakukan ini eksekusi ini? Maka ada orang yang paling celaka kata Allah berdiri di antara mereka. Karena dia membunuh untanya Allah. Dan Nabi SAW menggambarkan, bangkitlah dengan cepat orang yang kuat, jahat, dan perusak. Serta paling tangguh di kabilahnya menuju unta itu. Artinya memang orang ini betul-betul terlalu berani. Ya. Dan keberaniannya itu diletakkan pada tempat yang salah. Yang lain tidak berani untuk membunuh unta itu. Karena mereka tahu ini mukjizat dan nanti berbahaya bisa mereka dihukum oleh Allah. Tapi yang satu ini tidak mau tahu berdiri lalu kemudian membunuh unta tersebut. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan orang-orang kafir di antara kaum Nabi Saleh gara-gara mereka membunuh unta itu. Tentu sebagaimana saya bilang tadi ini bukan saksi bahasan. Tapi Nabi SAW sebutkan dalam khutbah beliau yang digambarkan oleh Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil yang ketiga. Pelajaran yang pertama tadi kan tentang khutbah Nabi SAW. Pelajaran kedua adalah cerita tentang pembunuh unta Nabi SAW. Dan sedikit sudah saya kasih gambaran tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah, ini yang jadi saksi bahasan kita. Thumma dzakaran nisa. Kemudian beliau pun menyebutkan tentang para wanita. Fawa'adha fihinna. Maka beliau pun memberi nasihat tentang perkara wanita. Di antara nasihat Nabi SAW, faqal, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi, fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumi. Salah seorang di antara kalian, mungkin pada saat emosi, dia pun mencambuk istrinya, sebagaimana dia mencambuk budaknya. Umumnya pada saat itu, pada zaman ada perbudakan dulu, itu orang kalau memukul budaknya sudah nggak terkontrol. Bahkan sampai budaknya mati pun dia tidak peduli. Karena nggak ada hukum bagi majikannya pada saat itu. Budak ya budak gitu. Nggak bisa sama sekali itu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW memberikan wasiat ini menggambarkan ada orang yang kurang akhlaknya, kurang imannya, kerjanya cuma tahu selalu tonjok sana, tendang sini, pukul sana, pukul sini, tanpa ada kontrol. Dalam syariat, wanita boleh dipukul. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Tapi itu ada tahapannya. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna, fa'idhuhun. Dan yang kalian takuti, ya, nusyudnya, maka ingatkanlah mereka. Fa'idhuhun, ingatkan dengan baik, ini gak boleh, ini begini dan begitu. Kalau mereka juga tidak mau dengar, nah nasihatin ini nggak boleh loh, ini haram begini, kamu harus tutup aurat, kamu harus sholat, kamu harus begini. Dia nolak. Ya. Wahjuruhunna fil madaja, diboikot, diranjang, nggak digauli. Kalau juga tidak mau, wadribuhun, baru boleh dipukul. Kata ulama, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Dalam riwayat lain, hindari memukul wajah. Dan bisa saja di malam harinya dia menggaulinya. Dan ini yang menjadi saksi bahasan kita di bab ini. Tentu rinciannya adalah kaum wanita kalau ada pelanggaran nusyud dalam bahasa agama kita. Dalam surah An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallati takhafuna nusyudahunna, dan wanita-wanita atau para istri yang kalian takut nusyudnya, pembangkangan agama. Disuruh pakai jilbab gak mau, disuruh sholat gak mau, disuruh tidak boleh bergaul bebas, dia gak mau. Semua dilanggar. Ya. Maka Allah mengatakan, fa'idhuhun. Berikan mereka masukan. Berikan mereka nasihat. Wa'adh itu peringatan yang tegas. Gitu ya. Kalau mereka masih nolak, wahjuruhunna fil madaja'. Boikot, mereka diranjang, tidak boleh digauli. Kalau mereka masih nolak juga, fadribuhun, baru pukul mereka. Ya. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila, dan kalau saat dalam ayat dikatakan, dan kalau mereka sudah patuh pada kalian, jangan kalian sengaja mencari-cari kesalahannya. Jadi ada saksi bahasan kita dalam ayat ini, tahap ketiga boleh dipukul, tapi pukulan pun darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas, pukulan yang tidak
berbekas gitu ya. Maka ini tentunya ya, hal yang mendasar sekali yang harus digarisbawahi. Kalau terjadi nusyud, pembangkangan. Jadi bukan setiap kali ada yang tidak diserangi dari istri langsung main tonjok, langsung main tendang, langsung main pukul, tidak. Ya. Tapi ada bab, terbuka pintu boleh menghukum dengan cara memukul kalau sudah dalam keadaan darurat. Tapi kalau dengan peringatan sudah cukup, ya sudah. Ada manusia subhanallah berakal gitu ya. Di antara perempuan juga wanita. Begitu dinasihatin ini nggak boleh loh, saya nggak suka. Udah langsung dia berhenti. Nah itu Masya Allah. Itu ciri-ciri wanita mukminah. Tapi wanita tidak. Tetap saja, ya, tapi tetap dilanggar. Larang bergaul bebas, tetap diam-diam bergaul bebas. Larang ini tetap dilakukan. Makanya diboikot. Tunjukkan ketidakpedulian kita dalam masalah biologis gitu ya. Kalau dia tidak mau juga, malah makin jadi-jadi, ya sudah. Boleh dipukul. Tentu ada tahapan setelahnya, kalau memang tidak mau juga ya sudah diceraikan. Kita tidak usah habiskan umur dengan wanita yang tidak mau mentaati gitu kan. Terutama dalam pelanggaran agama, kecuali kalau suami memerintahkan untuk ya, maksiat kepada Allah SWT itu tidak boleh dipatuhi. Nah, tapi di sini teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah larangan dalam hadits ini memukul dijadikan sebagai tahap yang pertama atau memang memukul tanpa sebab. Ini yang jadi masalah. Jadi mungkin karena sudah terbiasa dia selalu kerjaannya mukul, gitu kan. Sering berantem, maka juga istrinya jadikan sebagai bahan untuk berantem. Bukan seperti itu. Ya. Ingat hadis tadi yang sebelumnya, terutama bagi kaum laki-laki, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kalau kau menikmati bersenang-senang dengannya, kau akan menikmati bersenang-senang dengannya. Tapi ingat masih ada hal-hal yang bengkok dari dia. Ya. Jadi tetap harus dijaga, diawasi, dikontrol. Di sini larangannya adalah sebagaimana saya katakan tadi, memukul istri tanpa sebab, tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada nusyud dan pembangkangan. Jadi dianggap istrinya itu seperti orang yang harus disiksa sama dia. Ada sebagian orang begitu penyakit dalam jiwanya. Pembantu disiksa. Apa saja disiksa. Bahkan hewan-hewan pun disiksa. Kadang-kadang ada orang subhanallah tanpa sebab gitu. Saya pernah lewat menuju ke masjid itu hari. Berapa hari yang lalu gitu. Pas saya masuk ke masjid, ada satu orang anak kecil. Sebenarnya itu masih anak-anak ya. Tapi dia lewat, dia bawa kayu. Kemudian dia datang ke tamannya masjid itu. Ada pohon yang cukup bagus, rapi. Dia datang dipukul-pukul, dirusak sama dia. Saya sampai bilang, karena dia masih anak, saya mengatakan, nak jangan dipukul. Jangan dirusakin tanamannya. Baru dia berhenti. Tapi saya jadi berpikir, apa yang membuat anak ini maunya hanya memukul? Ini kan bahaya sekali. Bisa saja mungkin dia lihat karena faktor di rumahnya ada itu. Ya. Jadi jangan biasakan itu. Jangan biasakan ada main tangan. Kecuali betul-betul darurat sekali. Nabi SAW kan ingatkan misalnya masalah anak ya. Suruh mereka sholat di umur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka sudah masih nolak juga di umur 10 tahun. Artinya 3 tahun spare waktu kita untuk mendidik anak kita. 7, 8, 9, baru 10 tahun kalau tidak mau juga patuh. Sudah 3 tahun kau didik, baru kemudian kau main pukul. Jadi pukul pun itu tidak boleh berbekas. Karena niatnya untuk mendidik di sini. Memberikan pelajaran gitu. Banyak di antara anak-anak kehilangan percaya diri justru karena itu. Selalu main melayang tangan. Ya, banyak juga di antara rumah tangga itu kacau balau. Penuh dengan ketegangan, tidak ada keromantisan. Karena taunya main pukul. Saya pernah membawa seorang kerabat gitu, laki-laki. Melamar seseorang, kemudian menikahlah intinya. Di salah satu wilayah ya, di Indonesia ini. Setelah menikah gitu, kami pernah satu mobil dengan mertua kerabat ini. Jadi di depan orang semua di mobil itu dan saya pun kaget melihat itu ya. Istrinya itu ngomong apa gitu ya. Mertuanya kerabat ini. Dan menurut saya sih masih normal saja perempuan itu bicara. Bicara bukan sesuatu yang hanya sekitar mungkin suaminya lagi ngomong terus dia, oh iya bener, terus langsung suaminya itu ngangkat tonjokannya di depan orang semua di mobil. Lalu kemudian dia bicara gitu kan, saya akan tonjok kamu. Kalau bahasa gitu, tapi dia pakai bahasa mirip-mirip dengan bahasa itu ya. Terus saya sempat berpikir, apa kesalahannya istrinya ya gitu. Artinya sampai kok di depan orang diancam untuk harus ditonjok.
Jadi dengan marah, dengan wajah yang marah. Hanya sekedar istrinya ikut nimbrung ngomong gitu. Kalau sesuatu yang mungkin memang ya, urusan misalnya hal-hal yang lagi kumpul sama temannya di ruang tamu, tidak perlu istri tahu, kemudian istri ikut campur mungkin lain. Tapi ini kan lagi ngobrol rame di mobil, lagi rame-rame gitu. Dia tiba-tiba emosional, kesannya dia merasa istrinya itu kayak berbeda pendapat sama dia atau seperti apalah gitu ya. Contoh di depan umum, apalagi kalau cuma berduaan mungkin dia bisa lebih kasar daripada itu. Karena Nabi SAW berikan gambaran tuh di sini. Dia mengatakan, bisa saja seseorang dari kalian karena tidak faham tentang harusnya berbuat baik dengan wanita, dia memukulnya seperti memukul seorang budak. Ya. Sudah tidak terkontrol, menendang, main injak, main ini, main itu, naudzubillah. Ya. Kemudian malam hari dia menggaulinya. Ya, seseorang harus malu. Ya, seperti itulah. Jadi satu sisi laki-laki harus bisa mengontrol, satu sisi juga perempuan harus bisa mengontrol. Laki-laki tidak boleh melampiaskan pukul sembarangan, sebatas yang dibolehkan syar'i. Kalau tadi sudah kita sebutkan tahapannya, wanita juga jangan sengaja memicu emosi suaminya sehingga terjadi pertengkaran dan perkelahian di rumah. Pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil adalah thumma wa'adhahum fi dhahikihim minad dardati. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan mereka dari kentut yang mereka keluarkan. Waqal lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa seseorang di antara kalian menertawakan apa yang dia kerjakan sendiri? Jadi ini kita bisa lihat ya, dalam satu khutbah Nabi SAW bisa mengingatkan banyak poin. Mengingatkan, menceritakan tentang tadi orang yang sangat bejat, bagaimana membunuh unta Nabi SAW. Tiba-tiba langsung beralih ke tema membahas tentang masalah harus bermuamalah yang baik dengan istri dan jangan sampai dipukul, akhirnya malam hari digauli. Cara masalah rumah tangga, pergaulan, hubungan suami istri, keharmonisan, romantisan segala macam, dan jangan sampai dirusak dengan cara tadi memukul. Kemudian tiba-tiba pindah juga ke tema yang lain, yaitu masalah angin, kentut. Ya. Di sini yang sedang disinggung oleh Nabi SAW adalah banyak orang menjadikan itu sebagai bahan bercandaan. Itu yang ditegur oleh Nabi SAW. Kan dia kalau keluar angin kan memang perutnya masuk angin, dia harus keluarkan. Ada adab-adabnya. Adab-adabnya adalah menghindar sedikit dari orang, dari keramaian, ya, supaya dia tidak dinilai negatif. Karena secantik apapun dan setampan apapun wajahnya, begitu dia buang angin di depan orang, orang bisa langsung menilai negatif dan jatuh penilaian orang ya tentang dia gitu. Maksudnya adalah nilainya. Oleh karena itu dia harus cari tempat yang tepat lah, ya, tempat yang tepat. Paling bagus adalah kamar mandi atau tempat menyudut di sebuah tempat yang tidak diketahui. Ada orang subhanallah malah sengaja dijadikan sebagai bahan tertawaan. Dia sengaja bercanda sama teman terus dikentutin misalnya. Atau dia sengaja mengeluarkan kentut yang bau. Kemudian dia memang sengaja. Karena ada yang ditutup pintu. Sengaja lah dijadikan sebagai bahan olokan, bercandaan. Sehingga teman-temannya semua pada terganggu dengan itu atau kerabatnya atau orang yang duduk sama dia. Ini semua tidak benar. Ya. Dan ini betul-betul adab Islami yang luar biasa. Bagaimana baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Ini rentetannya semua sama ya. Hal-hal yang bisa mengundang negatif. Benda negatif misalnya, ngopi, ngorek kuping, ngupil di hidung, ya, membersihkan gigi depan orang, gitu, menggigit kuku, ya. Banyaklah hal-hal yang serupa lah dengan itu ya, kurang lebih. Ya semuanya harusnya seorang muslim jauh dari itu semua. Apapun yang bisa membuat nama baik Anda rusak, walaupun hanya penilaian sederhana, Anda hindari itu. Ya, jadi harus dijaga oleh setiap muslim karena menjaga keselamatan harta, keselamatan diri, ya, keselamatan nama baik, ya ini semua ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala.